Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di Citra Channel kali ini. Kali ini saya sudah berada di Museum Trowulan atau Museum Majapahit. Maaf, ini sebenarnya di Museum Majapahit di daerah Trowulan. Ini tadi saya sudah beli tiket. Tiketnya murah teman-teman, cuma Rp5.000. Nah, itu lokasi pembelian tiketnya. Sementara parkirnya di sana, itu pintu gerbangnya, dan ini adalah patung replika Patih Gajah Mada ya teman-teman. Di sana juga ada menunjuk daerah-daerah wisata arkeologi daerah Trowulan ini ya teman-teman. Sekarang saya masih menunggu opening karena ini tadi masih tutup, jadi kurang 5 menit lagi dibuka sambil kita duduk-duduk di area Museum Majapahit ini ya. Tempat ini merupakan tempat untuk menyimpan sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit ya teman-teman. Di sini juga ada musola yang didesain dengan sangat klasik ya, pakai batu bata merah yang menjadikan ciri khas dari kerajaan Majapahit. Kalian yang menunggu atau istirahat di sini juga disediakan gazebo, beberapa gazebo. Di sini sementara seperti yang saya duduk ini gazebo, cukup untuk istirahat satu keluarga ya teman-teman. Sambil menunggu opening juga, kita akan menyelusuri seluruh area di Museum Majapahit ini. Nah, sekarang kita masuk. Awal kita masuk langsung disambut di depan pintu masuk ada patung Buddha. Nah, karena kerajaan Majapahit itu menganut agama Buddha ya, masa itu di Raja Jayanegara teman-teman. Ya, ini kita memasuki area museum ya teman-teman. Di sini terdapat ruangan koleksi batu dari kerajaan Majapahit ini yang seluruhnya dikumpulkan di sini ya teman-teman. Sebagian dikumpulkan di sini, sebagian ada dikumpulkan di Museum Trowulan. Ini Museum Majapahit. Nah, ini kita masuk area pertama, stage kiri. Terdapat beberapa patung kepala Buddha ya teman-teman. Ada stupa dan lain-lain. Ini ada Arca Hariti, ada stupika dan beberapa kepala Buddha ya, yang terbuat dari batu andesit yang tersimpan rapi dalam lemari kaca yang dijaga sangat kebersihannya. Ya, untuk stage kedua atau lemari kedua ini sudah memasuki peralihan dari masa agama Buddha ke peralihan ke agama Hindu ya teman-teman. Pembagian candi menjadi triloka, yaitu candi kaki candi atau burloka, terus sementara tubuh candi atau buvarloka, dan atap candi setengah swarloka ya. Dan ini adalah peninggalannya berupa arca dari Brahma, Siwa, dan Wisnu ya. Ini 3 simbol dewa dari kerajaan dari agama Hindu yang masing-masing mewakili sifat masing-masing ya. Brahma sebagai pengayom atau Siwa sebagai penghancur, sementara Wisnu sebagai pencipta kalau nggak salah ya. Saya lupa ya. Sementara untuk sistem kepercayaan sini terdapat beberapa, ini terbuat dari aluminium. Zodiac picker. Oh, ada zodiac picker. Picker maksudnya apa? Oh, ini sistem waktu ya, atau dalam mungkin dulu ini digunakan untuk menandakan sebuah peralihan waktu ya, atau bulan gitu. Ini ada lonceng ya, genta. Di atasnya ada ornamen sapi, ada pedupaan, sementara ini ada guci.
Dan di sini terdapat dua arca jadi satu yang dinamakan Harihara. Harihara merupakan perwujudan kemahakuasaan Tuhan dalam aspeknya sebagai Dewa Wisnu dan Dewa Siwa, yaitu sebagai pelindung kenaikan dan kebenaran atau Siti, serta sebagai penghancur keburukan atau ketidakbenaran atau Pralina. Ini juga ada arca atau ukiran dari Saptarsi, adalah tokoh yang berkedudukan sebagai penyebar agama Hindu ke seluruh penjuru dunia, yaitu tokoh Saptarsi. Oke teman-teman, ini masih banyak sekali peninggalan, ada patung Durga, ada Ganesha dan sebagainya. Itu ada lingga. Oh ya, ini lingga Yoni ya, jadi satu. Ada simbol kehidupan nih antara pria dan wanita ya ini. Di sini juga ada sebuah miniatur percandian ya. Ini miniatur candi dulu dari Kerajaan Majapahit. Terbagi dari 3 candi ya teman-teman, kaki candi, tubuh candi, dan serta atap candi. Ya ini pembagian 3 candi. Sementara ornamen dalam candi terdapat kala atau biasanya terdapat di atas pintu masuk ya. Terdapat pintu masuk. Ini biasanya di atas pintu masuk. Ini banyak banget, masih banyak sekali. Ini ada keramik-keramik atau guci besar dari Kerajaan Majapahit. Ini pecahan-pecahan gucinya. Ini sudah dibukar, dilem atau di semen. Ini perguciannya. Ini miniatur apa ini? Oh, ini miniatur. Mungkin ini ditemukan di dasar laut ya teman-teman, kucingnya. Mungkin ditemukan saat kapal Majapahit karam di dasar laut ya. Nah, kita lihat di sini ada koin kuno atau koin dari zaman dahulu ya. Koin kecil-kecil ya koinnya, juga ada yang besar. Ada besar banget ini. Ini sebuah koin kuno peninggalan Kerajaan Majapahit. Setelah keramik dari Cina ya, dari Vietnam, Thailand dan sebagainya. Dari Jepang juga ada keramik di sini. Mungkin itu masa dahulu sebagai hadiah dari kerajaan yang lain untuk Kerajaan Majapahit, karena Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar di Asia Tenggara ya termasuk ya. Nah, ini ada tumpukan banyak banget ini koin kuno. Ini udah menyatu satu tumpuk full koin kuno. Koin Cina ini kayaknya kalau dari bentuknya. Kalau ini apa ya ini? Ini saya kurang tahu ini untuk apa. Nah teman-teman, ini adalah sebuah relief yang menarik perhatian saya karena ini Panji Gambyok. Ini benar-benar ada situsnya di daerah Gambyok, daerah Kediri sana teman-teman. Untuk next konten saya mungkin akan cari di daerah ini yang cukup dekat ini. Ini adalah relief dari situs di Panji Gambyok. Next konten akan saya cari tahu konten situsnya di sini ya teman-teman. Di sini juga terdapat sumur Jobok atau sumur yang tersusun dari beberapa dinding terakota setelah mulai proses pembakaran ya. Sumur Jobong ini namanya. Ada 2 sumur di sini, sumur buder dan sumur bulat. Sumur buder dan sumur kotak ini. Ini benar-benar sumur. Di sana ada airnya. Di sini ada airnya teman-teman. Masuk ke area belakang museum ini terdapat beberapa pendopo ya untuk menyimpan peninggalan-peninggalan prasejarah Kerajaan Majapahit.
Cukup luas sekali teman-temannya di area ini. Pintu masuk pertama kita disambut dengan Ardani. Ardani merupakan lambang persatuan dewa Shiva atau istrinya Parvati. Oleh karena itu, ia dipujikan setengah pria dan setengah wanita. Ardani digambarkan bertangan 4. Dua tangan di belakang masing-masing bawa aksamala atau camara, sedangkan yang lain berada di depan perut. Ya ini nih. Arca Ardanari. Sebelah kiri terdapat Arca Nandi, yaitu merupakan lembu yang menjadi wahana atau kendaraan dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Banyak sekali peninggalannya teman-teman. Ada candi, di sini ada penjelasan juga. Ada candi dari Candi Brau, Kapurawringin, kolam segaran yang tadi di depan itu kolam segaran, tepat di depan sini kolam segaran teman-teman. Atau stupa Borowari, Candi Bangkal, ada Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, serta Candi Kedaton ya. Ini ada prasasti. Kita dilarang memegang prasasti ini karena ini terdapat beberapa tulisan yang bisa, kalau kita pegang bisa merusak tulisan bersejarah ini teman-teman. Ini prasasti apa saya kurang tahu ya. Pada tengah pendopo kita mendapati sebuah samudra mantana atau replika sebuah miniatur bangunan candi. Nah ini dinamakan samudra mantana. Ini terbuat dari marmer. Oh, marmer atau batu apa ini? Ini ada batu sungai, batu kapur. Marmer, batu kapur ini jenisnya. Kalau dilihat sih seperti batu kapur ya. Ini juga ada beberapa bata relief ya, bata yang terukir relief. Sementara ini paving block, seperti paving block ya, tapi besar. Dari bata juga. Ini tumbuhan bata relief. Ini jopong sumur dari yang tadi, contohnya yang di dalam tadi. Ini sumur jopong namanya. Sumur yang terbuat dari tanah liat ya. Banyak sekali di sini peninggalan kerajaan Majapahit ya teman-teman. Itu ada Garuda dan lain-lain. Museum ini luas sekali teman-teman. Kalau kita mengitarinya pasti memerlukan waktu yang sangat panjang ini teman-teman. Dua tempat saja sudah capek saya. Ini apa ya ini? Ini untuk apa ya? Oh, ini situs pemukiman. Kita lihat situs pemukiman. Pengunjung dilarang naik, sedang dalam perbaikan. Oke, kita nggak akan naik. Kita lihat situs pemukimannya. Situs pemukiman ini terletak di Museum Majapahit yang secara administratif berada di Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Situs ini memperlihatkan sisa bangunan pemukiman yang sangat menarik. Bangunan yang terbuat dari bahan bata ini berada pada ketinggian 41,49 meter di atas permukaan air laut. Orientasinya mengarah ke timur laut atau tenggara. Kita lihat. Maaf, agak belepotan saya bacanya. Kita lihat situs pemukimannya. Oh, ini.
kita nggak boleh turun karena ini masa ekskavasi. Di sini ada, di sana juga ada. Sampai area belakang kita tadi di situs pemukiman, sampai kita ke area belakang banyak sekali tumpukan batu-batu andesit yang tersimpan di sini ya, dari berbagai peninggalan-peninggalan di daerah Jawa Timur, mungkin di Indonesia ini ya. Semuanya dikumpulkan di sini karena ini tempat pengumpulan benda bersejarah dari kerajaan Majapahit. Majapahit itu luas sampai Nusantara. Ini ada puing-puing keramik ya ini. Ini puing-puing keramik dikumpulkan di sini. Majapahit itu termasuk kerajaan luas, besar banget. Jadi ada kemungkinan barang-barang di sini itu juga ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, juga ada dari mana itu? Thailand, Filipina, yang dulunya menjadi anggota atau negara di dalam kerajaan Majapahit atau negara jajahan atau negara anak sub dari kerajaan Majapahit yang ditaklukkan oleh Raja Hayam Wuruk Stapatih Gajah Madanya dengan sumpah Amuk Tipalapa ya ini. Ya, kita balik lagi ke pendopo ya teman-teman. Ya, ini ada patung besar banget atau besar sekali. Ini patung yang masih terlihat sangat detail, merupakan patung Wisnu yang sedang naik Garuda ya teman-teman. Wisnu yang sedang diangkat oleh Garuda. Ini masih benar-benar terjaga sangat rapi ya teman-teman. Ini ada patung Dewa Siwa. Ya, patung Dewa Siwa ya teman-teman. Bisa kita lihat. Ya, ini adalah patung Gajah Sura atau perwujudan dari Dewa Siwa yang menakutkan. Ya, ini beberapa relik candi ya teman-teman, yang dikumpulkan dari beberapa candi yang di Indonesia ini ya teman-teman. Ini relief asli. Di sini ada juga contoh dulu rumah kuno dari masa kerajaan Majapahit. Ini beberapa rumah kuno yang ada pintunya. Untuk kandangnya terbuat dari kayu ya teman-teman ini. Ya, untuk kandangnya terbuat dari kayu. Ada lincak juga, lincak kuno. Nah, ini rumah kuno dahulu itu bukan terbuat dari beton tapi terbuat dari kayu. Jadi rumah dulu itu bisa dipindah ya teman-teman, bisa diangkat, digeser atau dan yang lain-lain. Tradisi itu juga masih dilestarikan di beberapa tempat di Indonesia ini. Ini rumah kunonya. Ya, ini ada juga beberapa batu yang menunjukkan angka tahun yang dikumpulkan dari beberapa candi di Indonesia ini ya teman-teman. Geser ke kiri kita dapat ini seperti lumpang untuk penghancur nasi biasanya. Ini juga ada prasasti. Oke, lagi kita lihat. Nah, ini sepertinya ada apa itu, seperti nisan
batu nisan ini ya teman-teman. Ya oke teman-teman, saya kira untuk menelusuri tempat ini itu masih banyak sekali dan cukup panjang, membutuhkan waktu untuk mengungkap, menjabarkan satu persatu yang ada di sini ya. Jadi untuk kalian yang pengen tahu dan serta datang ke sini, silakan mampir ke Museum Majapahit di Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang untuk tiketnya cukup bisa dijangkau, mungkin murah banget, sekitar Rp5.000. Nggak akan menguras kantong kalian, dan kalian akan belajar tentang sejarah yang ada di Indonesia ini. Dan jangan lupa lestarikan sejarah, jangan menghancurkan sejarah, karena sejarah adalah identitas dari negara Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.